Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Hari ini kita akan belajar tentang taksiran yang ada di dalam pelajaran matematika kelas 4 SD bab yang pertama, yaitu bab tentang pecahan. Kita langsung mulai ya. Taksiran. Taksiran itu disebut juga dengan perkiraan atau kira-kira. Jadi kalau kita bilang kita menaksir ya harga baju, berarti kita mengira-ngira berapa harga bajunya ya. Nah, lambangnya ini seperti ini ya. Seperti tanda sama dengan, tetapi garisnya tidak lurus, tapi garisnya bergelombang seperti itu ya. Ada 3 macam taksiran pada bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 0 dan seterusnya. Jadi misalnya bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. 100 itu bilangan cacah, 1 juta bilangan cacah, 563 itu juga bilangan cacah. Jadi dimulai dari 0 terus ya sampai tidak terhingga. Yang pertama adalah taksiran atas, yang kedua taksiran bawah, dan yang ketiga adalah taksiran terbaik. Kita akan belajar mengenai taksiran dari contoh-contoh yang akan diberikan berikut ini. Yang pertama yang kita akan pelajari adalah taksiran kepuluhan terdekat. Kepuluhan. Nah, supaya kita lebih mudah ya menaksirnya untuk anak-anak yang masih mulai belajar ya tentang taksiran, kita buat garis bilangannya ya, garis bilangan untuk puluhan dimulai ya dari angka 0 ya, karena bilangan cacah. Nah, puluhan berarti kita lompatnya 10 10 ya, jadi dari 0 langsung ke angka 10, tambah 10 lagi 20 30 40 50 60 70 80 90 dan 100. Jadi ini sebagai alat bantu kita dalam menaksir suatu bilangan ya. Nah, misalnya kita di sini punya bilangan 68. Kita tentukan dulu 68 itu ada di antara bilangan apa dan bilangan apa. Di antara puluhan apa dan puluhan apa. 68 itu ada di sini. Nah, ya, di antara 60 dan 70. Jadi taksiran bawahnya adalah si angka 60 ini. Nah, begitu caranya. Taksiran atasnya adalah si angka 70 ini. Jadi batas-batasnya ya, 60 dan 70. 60 sebagai taksiran bawah, 70 sebagai taksiran atas. Kalau untuk taksiran terbaik ada caranya. Nah, di sini kan kita diminta menaksir kepuluhan terdekat ya. Jadi kepuluhan terdekat. Kalau kita disuruh menaksir kepuluhan terdekat ya, kita harus melihat satuannya dulu. Di sini satuannya adalah 8 ya. Nah, kita ada syaratnya nih ya. Kalau satuannya 0, 1, 2, 3 dan 4 itu dibulatkan ke bawah. Ya. Jadi maksudnya dibulatkan ke bawah tuh jadinya 60 begitu ya. Kalau satuannya 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatkannya ke atas. Jadi kita ambil angkanya yang 70 ya. Nah, di sini satuan yang kita miliki adalah 8. 8 lebih dari 5 ya. Jadinya kita bulatkan ke atas. Jadi kita pilih yang taksiran ke atas sebagai taksiran terbaik. Jadi taksiran terbaiknya adalah 70. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian dapat memahaminya? Kita coba ya soal yang lain ya. Nah, soal yang berikut bilangannya 777. Nah, ini bilangannya ratusan ya, 777. Tapi kita diminta menaksirnya ke puluhan terdekat. Jadi kita akan menaksir ke puluhan terdekat. Jadi meskipun angkanya ratusan, kita pertama kali melihatnya ke puluhannya. Karena kita dimintanya taksiran ke puluhan terdekat. Inilah puluhannya, 77. Kita letakkan lagi di garis bilangan. 77 ada di antara bilangan apa dengan bilangan apa?
Di sini ya, 77 di antara 70 dan 80. Jadi taksiran bawahnya adalah 70. Tapi tunggu sebentar, 70 ini bukan jawaban akhir loh ya. Kita lihat nih, bilangan yang kita miliki adalah 777. Jadi ada ratusannya. Ya, ratusannya adalah 700. Jadi kita perlu tambahkan ya ratusannya ke angka 70 ini. Jadi 700 tambah 70 jadinya 770. Jadi 70 itu hanya untuk mengganti puluhannya saja. Jadi 77 ya, taksiran bawahnya adalah 70. Jadi ratusannya, 700-nya harus kita tuliskan kembali. Jadi jawabannya adalah 770 ya. Taksiran atas untuk puluhannya kita ambil 80. Tapi ingat, ini bukan jawaban akhirnya ya. Kita masih punya angka ratusan yaitu 700. Jadi kita harus tambahkan 700 seperti ini. Jadi taksiran atasnya adalah 780. Jangan bingung ya. Jadi yang kita ganti ini puluhannya ya. 77, taksiran bawahnya 70. Ya, kalau bilangannya 777 berarti angka ratusannya harus kita tambahkan. Ya, harus kita ikutkan di jawaban kita. Jadi 770. Taksiran atas untuk puluhannya 80, ratusannya tetap harus kita ikutkan yaitu 700. Jadi jawaban taksiran atas menjadi 780. Nah, bagaimana dengan taksiran terbaik? Sama caranya ya, kalau taksiran terbaik kita harus melihat satuannya. Di sini satuannya adalah 7 ya. Kembali ingat syaratnya, kalau satuannya 0, 1, 2, 3, 4 itu dibulatkan ke bawah. Kalau satuannya 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatkan ke atas. Karena kita satuannya 7 lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas. Jadi kita pilih angkanya 80. Ingat lagi, ini bukan jawaban akhirnya. Kita masih punya angka ratusannya 7 ya. Jadi 7-nya kita tuliskan di depan. Sehingga taksiran terbaik adalah 780. Bagaimana anak-anak? Masih bingung atau sudah mulai paham? Kita coba satu soal lagi ya. Nah, sekarang kita punya bilangannya ribuan nih ya. 4521. Kita akan menaksir bilangan ini ke puluhan terdekat. Ingat ya, ke puluhan terdekat. Berarti kalau puluhan kita cari dulu mana puluhannya. Ini dia, puluhannya 21 ya, 20 gitu ya, 21. Taruh di garis bilangan, ada di mana 21? Adanya di sini, di antara 20 dan 30. Jadi taksiran bawah untuk 21 adalah 20. Tapi tunggu dulu, kita masih punya angka ratusan dan ribuan. Ratusannya 5, ribuannya 4. Tulis lagi, ratusannya 5, ribuannya 4. Jadi jawabannya 4520. Jadi ratusan dan ribuannya tetap ya, tidak berubah. Karena yang kita taksir hanyalah puluhannya. Untuk taksiran atasnya kita ambil angka yang 30. Sekali lagi ingat ya, masih ada ratusan, masih ada ribuan. Tulis lagi angka ratusan dan ribuannya. Jadi taksiran atasnya adalah 4530. Taksiran terbaik. Nah, caranya lihat ke satuannya. Di sini kita punya satuannya 1 ya. Nah, ingat tadi syaratnya, kalau satuannya 0, 1, 2, 3, 4 itu dibulatkan ke bawah. Kalau satuannya 5, 6, 7, 8, 9 itu dibulatkan ke atas. Nah, ini satuannya kita 1 lebih kecil dari 5 ya. Jadi dibulatkan ke bawah. Jadi kita ambilnya angka 20. Tunggu dulu, ini bukan jawaban akhirnya. Kita masih punya ratusan, masih punya ribuan ya. Ada ribuannya 4, ratusannya 5. Tambahkan di depannya. Nah, seperti ini. Inilah taksiran terbaiknya, 4520. Bagaimana anak-anak? Sudah mulai mengerti sekarang? Ulangi lagi ya pelajaran tentang taksiran ya, khususnya taksiran ke puluhan terdekat bersama dengan ayah, ibu atau kakak di rumah. Oke? Ya, ingat untuk like videonya, share dan subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.